Halo semuanya, perkenalkan nama aku Debus Bramantya dari Universitas Udayana, Fakultas MIPA, Prodi Informatika. Ya kan, kali ini saya masih di semester 6. Ya, jadi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang udah saya tulis di HP saya. Jadi pertanyaan pertama itu hal yang paling suka dari inovasi Google, itu mungkin cukup simpel tapi kelihatan penting. Menurut saya itu adalah YouTube. Ya, AI juga penting, tapi dari sudut pandang saya YouTube itu adalah platform yang memang sangat powerful gitu, karena kita bisa belajar hampir apa saja di sana ya. Saya pribadi sudah belajar banyak hal dari YouTube, dari mulai editing, coding dan lain-lainnya. Jadi mulai dari skill akademik sampai skill praktis tuh lain tuh udah ada itu. Menurut saya YouTube membuka peluang bagi bahkan siapa saja tuh bisa menjadi berkembang, bahkan bisa membantu seseorang menjadi apapun yang dimau dari YouTube gitu. Kemudian untuk budaya perusahaan di Google gitu, dia dari video yang saya lihat dari room tour di office Google atau yang lain-lain gitu, saya tertarik dengan lingkungan dan kerja yang nyaman serta mendukung kreativitas gitu. Karena saya juga menyukai bagaimana budaya kerja di Google, yaitu terlihat seimbang karena fokusnya tuh ya memang fokus pada misalnya kayak memang ada fokus untuk kita ngejar deadline, dan tapi ada fokus untuk kita bersantai. Jadi menurut saya inovasi itu justru lahir dari keseimbangan tersebut, yaitu ketika seseorang berada di dalam tekanan, tapi ditekan tuh untuk berkembang gitu, bukan ditekan karena dipaksa kerja gitu. Jadi untuk budaya mungkin itu ya. Mungkin untuk yang kedua, untuk mungkin acara Tech and Chill, mungkin yang pertama saya ingin menghadirkan gini. Saya ingin menghadirkan konsep yaitu menyenangkan dan mungkin terlihat sederhana, yaitu saya ingin berencana itu membuat seksi interaktif. Jadi seorang nanti kan kalau keluh kesah tuh, jadi seseorang nulis di kertasnya, nanti kasih keluh kesahnya atau nggak di Google Form, nanti di submit. Jadi nanti saya sebagai moderator bakal bacain keluh kesahnya tetapi anonim. Kemudian saya akan balut dengan komedi, karena menurut saya komedi memiliki kekuatan untuk membuat seseorang merasa lebih tenang, rileks, dan lebih bahagia atau lebih terbuka. Dan lanjut yang ketiga gitu, pemikiran out of the box ya. Yang pertama mungkin ini saya ikut menurut saya dari pandangan saya. Jadi dari saya, jadi setiap mengikuti kompetisi seperti kayak saya kayak video kompetisi atau UI UX atau lomba yang lain, tantangan utama saya adalah bagaimana membuat audiens itu peduli pada topik yang teknik gitu yang kita pikirkan itu. Jadi yang saya lihat gitu, kebanyakan peserta lomba tuh pada saat itu tuh langsung menjelaskan ke materi, tetapi saya memilih ke pendekatan yang lebih relate, karena menurut saya membangun cerita itu lebih penting sehingga agar kita dapat terhubung dengan audiens kita. Kemudian baru kita akan menyaksikan fakta-fakta yang penting. Misalnya contohnya gini, saat saya mengikuti lomba video yang bertema dengan mobil EV gitu, saya tidak akan menjelaskan langsung ke teknis, tetapi saya akan menjelaskan tentang dulu permasalahannya, itu tentang polusi. Kemudian setelah menjelaskan masalahnya, kemudian baru saya menghadirkan solusinya dari mobil listrik tersebut sebagai solusinya. Nah, dari situ saya belajar bahwa membuat audiens merasakan masalahnya dulu. Jadi kita merasain jadi orang masalahnya dulu, kita kasih tahu, baru kita solve-nya kayak ini gitu. Itu akan mudah diterima gitu. Dari pendekatan ini tuh mungkin saya udah bisa dapat lomba, baik itu ya di UI UX mungkin 10 besar aja, tapi di video kompetisi ya saya ada bakat, yaitu bukan bakat, kemampuannya itu ya sempat menang juara 1 2 3 gitu. Dan untuk mungkin untuk yang keempat, itu jika saya terpilih menjadi Google Ambassador, mungkin pencapaian yang paling penting, paling yang membuat saya bangga, mungkin saya akan merasa kayak lebih bisa keluar dari zona nyaman gitu, dan membuktikan bahwa saya bisa berkembang. Karena selain itu saya juga akan merasa bangga ketika kemampuan dan ilmu saya tuh dinotis dan diakui. Untuk dampaknya ini berangkat dari keresahan saya bahwa masih banyak fitur Google seperti Gemini yang sebenarnya bermanfaat bagi mahasiswa tetapi belum dijelaskan tersampai dengan benar. Jadi karena itu mungkin saya bakal akan jembatani, mungkin saya akan saya tanya via Google fitur mana yang sebenarnya ini bermanfaat bagi mahasiswa tetapi belum dipakai secara maksimal. Mungkin dari itu saya akan bikin video ataupun bikin kayak sharing session gitu, mungkin melalui Discord atau Google Meet gitu dengan teman-teman saya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.